Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, Selasa 25 Januari 2022, kita akan merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Hanya ada satu saja yang Paulus takuti dan hindari, menyakiti hati Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengajar segala bangsa dengan pewartaan Santo Paulus. Semoga kami yang hari ini merayakan pertobatannya makin mendekati Engkau seturut teladannya dan menjadi saksi kebenaran-Mu bagi dunia. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, apa yang Engkau kehendaki aku perbuat? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kita tentu mengenal Rasul Paulus. Selama 30 tahun setelah peristiwa Pentakosta, Paulus yang pada saat itu bernama Saulus menganiaya orang-orang Kristen di Yerusalem. Dia mendapat izin dari imam besar untuk menganiaya orang-orang Kristen. Suatu ketika ia pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen di sana. Ketika dalam perjalanan menuju ke Damsyik, ia dihadang oleh Yesus dengan suatu pancaran cahaya ajaib dari langit yang membutakan matanya. Paulus rebah ke tanah, dan Yesus berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Lewat sapaan ilahi ini, Paulus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apa yang Engkau kehendaki aku perbuat?" Kata-kata ini meluncur dari hati Paulus yang dahulu keras sebagai batu, namun berubah jadi lembut berkat sapaan ilahi.
Komunikasi tak terduga dengan Yesus mengubah Paulus menjadi saksi dan pewarta Injil yang luar biasa. Dia menjadi orang besar, pewarta, dan rasul di tengah kaum kafir. Kini dia menjadi saksi bagi semua orang di seluruh dunia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 9-10, Rasul Paulus berkata, "Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Saudara-saudara yang terkasih, pada pesta pertobatan Rasul Paulus ini, marilah kita semakin menyadari bahwa rencana Allah lebih indah dari rencana siapapun di dunia ini. Kalau Dia menghendaki kita menjadi saksinya, Dia juga akan menangkap kita seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ketika kita telah ditangkapnya dengan rahmat ilahinya, kita juga harus menjadi saksi. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan kita perbuat. Rencana Allah lebih indah dari rencana siapapun di dunia ini. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kemalangan harus kami tanggung, beban dan penderitaan harus kami pikul. Itu semuanya terjadi karena mata kami tak mau selalu terarah padamu. Andaikan kami tak memandang yang lain selain jalan-Mu, kami akan segera sampai ke tujuan hidup kami. Tapi sering kami tersandung dan terus-menerus jatuh. Kami tersesat dan salah jalan, karena kami menyeleweng dari jalan yang telah Kau tunjukkan pada kami. Karena mata kami terus tertuju padamu. Jalan-Mu itu seakan baru, padahal jalan-Mu itulah bukanlah jalan baru. Banyak orang telah melewatinya dan menjadi bahagia. Tuhan, berilah kami rahmat untuk mengenal jalan-Mu, agar hidup kami hanya tertuju pada jalan-Mu itu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.